Saya Evelyn Sinaga. Saya Adriana Sukamotami. Dan saya Nadila Rizky Putri Nur Aziza. Di sini kami akan menjelaskan salah satu pelanggaran dari Food Safety Management System, Yaitu kasus keracunan jajanan di kalangan anak sekolahan. Anak sekolahan biasanya menghabiskan sebagian waktunya di sekolah, termasuk waktu makannya. Itu sebabnya kenapa hampir di semua sekolah terdapat penjual makanan atau penjual jajanan. Namun, siapa yang sangka ternyata tidak semua jajanan anak sekolah itu aman. Kini, jajanan anak di sekolah di Indonesia telah menjadi sorotan karena ternyata banyak mengandung bahan-bahan berbahaya seperti boraks, formalin, rhodamin B, dan metanyl yellow. Beragam minuman dan makanan yang berwarna-warni rupanya mengandung zat bahan yang berbahaya jika dikonsumsi secara terus-menerus. Dan hampir di setiap sekolah pasti ada tukang jajanan yang menjual makanan atau minuman yang tidak sehat. Dan tidak sedikit pula kasus-kasus keracunan tentang jajanan sekolah yang ada di Indonesia seperti di Bandung, Cianjur, Boyolali, Pandeglang, dan Kabupaten Malang. Di sini kami mengambil contoh kasus keracunan makanan yang berada di Kabupaten Malang, yaitu Sekolah Dasar Tawangargo 2, Kecamatan Karangploso pada bulan Oktober 2019 lalu. Terdapat 23 pelajar kelas 2 SD dan kelas 4 SD yang mengalami keracunan, ditandai mual-mual hingga harus dirawat di puskesmas. Dan kondisi ini pun mendapat perhatian dari pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Ketahanan Pangan. Berbagai kasus keracunan makanan ini akhirnya dilakukan penelitian, dan hasilnya 85% dari jajanan anak sekolahan itu mengandung zat kimia berbahaya. Salah satu contoh zat kimia berbahaya yang terkandung dalam makanan tersebut adalah boraks. Boraks yang biasanya dijadikan sebagai campuran deterjen, namun para oknum ini menggunakannya untuk campuran pada jajanan tersebut. Dengan menambahkannya boraks pada jajanan tersebut, jadi jajanan tersebut tuh memiliki konsistensi yang lebih kenyal, terus masa simpan yang lebih lama, dan tentunya tidak mudah rusak. Formalin biasanya terdapat pada jajanan mie basah dan tahu. Biasanya para pedagang menggunakan formalin untuk membuat makanan tersebut lebih tahan lama dan bertekstur tidak mudah hancur. Formalin sendiri biasanya digunakan untuk pengawet mayat, pembasmi serangga, dan pembunuh kuman. Rhodamin B dan metanyl yellow biasanya terdapat pada jajanan es lilin, gulali, agar-agar, cendol, cincau, dan roti. Biasanya para pedagang menggunakan rhodamin B dan metanyl yellow ini untuk membuat makanan tersebut lebih berwarna cerah, terang, dan mencolok. Biasanya rhodamin B dan metanyl yellow ini digunakan untuk pewarna tekstil dan kertas. Dampak jangka panjang dari mengkonsumsi makanan yang mengandung zat kimia akan menyebabkan yang pertama kanker, yang kedua kerusakan otak, yang ketiga hati, dan yang keempat paru-paru. Sedangkan dampak dari jangka pendeknya akan menyebabkan yang pertama diare, yang kedua gatal-gatal, yang ketiga muntah-muntah, dan yang keempat membuat kulit terkelupas. Masukan dari kami tentang kasus ini adalah yang pertama, sebaiknya pemerintah memberikan penyuluhan tentang kasus keracunan jajanan di kalangan anak sekolahan. Yang kedua, sebaiknya orang tua pelajar juga membawakan bekal dari rumah untuk anak-anaknya karena lebih terjamin kesehatannya. Dan sebaiknya juga membiasakan anak dari kecil untuk tidak jajan sembarangan. Jadi, itulah penjelasan dari kelompok kami mengenai kasus pelanggaran Food Safety Management System. Diharapkan untuk kedepannya kesehatan anak-anak lebih diperhatikan oleh kedua orang tuanya. Pemerintah lebih sering melakukan penyuluhan. Dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi semua orang.
Sekian dan terima kasih.